Dahulu kala di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh pepohonan tua, tepatnya di tengah hutan, di desa itu terdapat rumah-rumah tradisional yang dihiasi oleh banyak pohon-pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Di desa terpencil itu tinggallah seorang pemuda tampan yang bernama Bejo. Bejo adalah seorang pemuda yang gigih dan penuh keberanian. Namun, sayangnya dia belum pernah mengenal cinta. Bejo yang kini hidup sebatang kara setelah kepergian orang tuanya yang tercinta. Akhir-akhir ini wajah Bejo terlihat murung dan sering melamun. Matanya yang sayu mencerminkan kesepian yang mendalam. Di suatu malam, saat bulan terang menerangi hutan, Bejo tersesat di tengah jalan setapak yang gelap, di mana cahaya bulan menerangi pohon-pohon besar dan semak-semak. Langkahnya terdengar bergema di antara pepohonan. Tiba-tiba terdengar suara halus yang memecah keheningan malam. Bejo terlihat kebingungan di dalam hutan. Dan di sana dia bertemu dengan kuntilanak. Sosok wanita jelita namun menyimpan misteri yang menakutkan. Kuntilanak yang melayang di belakangnya dengan rambut panjangnya yang menjuntai ke bawah. Hai pemuda yang kesepian, mengapa kau berkeliaran di malam ini? Aku tersesat, tapi siapa ini yang berbicara? Aku adalah kuntilanak, namaku Munaro. Dan kenapa kau terlihat begitu sedih? Aku kehilangan keluargaku, dan kini aku hidup sendirian di dunia ini. Meskipun Bejo mengetahui identitas kuntilanak, Bejo justru jatuh cinta pada kecantikan kuntilanak. Ia pun bertekad untuk membuktikan bahwa cinta bisa mengubah segalanya, termasuk hantu. Dan keduanya pun saling terpesona. Bejo dan kuntilanak yang duduk berdua di bawah pohon besar dengan cahaya rembulan yang memancar di atas mereka menunjukkan kedekatan yang aneh namun memikat. Bejo, apakah aku boleh bertanya sesuatu kepadamu? Tentu saja boleh, Munaro. Memangnya apa yang ingin kamu tanyakan kepadaku? Apakah kau percaya pada cinta di antara dunia kita yang berbeda? Sebenarnya aku tidak tahu, Munaro. Tapi ketika bersamamu, hatiku merasa hangat. Mereka pun duduk bersama di tepi sungai yang tenang, terpukau oleh kecantikan bulan purnama yang memantulkan cahayanya di permukaan air. Munaro tersenyum, matanya bersinar seperti bintang. Di suatu malam hujan mengguyur desa. Bejo mencari Munaro, tapi dia menghilang tanpa jejak. Dia mencari di antara pepohonan, menyisir setiap sudut desa, tetapi tidak menemukan jejak sang kuntilanak. Munaro, di mana kamu? Bejo menghadapi makhluk halus yang menakutkan di tengah hutan yang gelap, sementara hanya cahaya bulan yang menerangi dan menemaninya. Dalam pencariannya, Bejo menemukan sebuah kuburan tua di tengah hutan yang gelap. Dia mendengar suara Munaro yang terperangkap di dalamnya. Tanpa rasa ragu, Bejo memutuskan untuk membuka kuburan itu. Bejo, kau datang. Mengapa kau membuka kuburanku? Aku tidak akan membiarkanmu sendirian.
Aku mencintaimu, Munaro. Tiba-tiba keluarlah sosok makhluk halus penunggu hutan tersebut. Hai pemuda, kau telah mengganggu dan mengusik ketenangan dunia kami. Apa maksud dan tujuanmu, pemuda? Hahaha. Aku akan menggali kuburan hantu kuntilanak ini yang bernama Munaro karena kami saling mencintai. Lalu aku akan menikahinya dan dijadikan sebagai istriku. Hai pemuda, kau betul-betul berani dan aku sangat menghargai keberanianmu. Baiklah, jika tekadmu sudah bulat, kalian berdua bisa bersatu. Tetapi ada syaratnya. Apakah kau sanggup memenuhi persyaratannya, wahai anak muda? Apapun persyaratannya akan aku penuhi demi cintaku kepada Munaro. Hahaha, kau begitu nekat anak muda dan sungguh besar nyalimu. Baiklah, kalian berdua harus menuju ke tempat mata air jernih yang memancarkan cahaya magis. Dan di sana, kalian harus mengucapkan janji untuk selalu bersama. Bejo dan Munaro pun bergegas untuk menuju mata air itu. Sambil menyongsong terbitnya matahari pagi, lalu mereka pun menemukan mata air yang jernih itu. Dan disinilah mereka mengucapkan sumpah setia mereka, berjanji untuk selalu bersama, bahwa cinta mereka akan abadi, melintasi batas antara dunia mereka yang berbeda. Namun, cinta mereka tidak disetujui oleh masyarakat desa yang takut akan kehadiran kuntilanak. Masyarakat desa pun berkumpul di tengah desa dengan ekspresi cemas dan takut. Sementara Bejo dan Munaro berdiri di tengah-tengah, mencerminkan ketegangan yang menggantung di udara. Akan tetapi, meskipun banyak halangan dan cobaan, Bejo dan Munaro tetap setia satu sama lain. Karena mereka meyakini bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan apapun, bahkan antara manusia dan hantu. Akhirnya, cinta mereka berhasil mengubah pandangan masyarakat desa. Mereka mulai menerima kehadiran kuntilanak dan bahkan menganggapnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Bejo dan kuntilanak berdiri di atas bukit, di mana langit terbentang luas di belakang mereka, menunjukkan kebebasan dan kebahagiaan setelah melalui segala rintangan. Bejo, kuntilanak, dan masyarakat desa yang bersatu dalam sebuah perayaan di tengah desa menunjukkan kedamaian dan persatuan yang baru terbentuk. Bejo dan kuntilanak yang berjalan bersama di bawah sinar matahari terbenam menunjukkan keabadian cinta yang tak terpisahkan, meskipun dari dunia yang berbeda. Dari kisah Bejo dan kuntilanak, kita dapat belajar bahwa cinta sejati dapat melampaui segala batasan, termasuk di antara dunia manusia dan dunia gaib. Sekian dulu video dari Mang Janet.